Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam buat junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kami peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-18 akan menyampaikan terkait dengan analisis kinerja ASN pada kantor Kementerian Agama Kota Solo dengan menggunakan analisis beserta kuadran stakeholder jejaring kerja. Sebagai pendahuluan, ada dua pertanyaan yang muncul yang sering kita dengar. Pertama, mengapa instansi pemerintah dan unit kerja berlomba-lomba mengejar target kinerja? Kedua, mengapa pengembangan karir PNS ditentukan oleh kinerjanya? Benang merah dari dari dua pertanyaan tersebut adalah apa yang seharusnya dimaksud dengan kinerja atau apa yang dimaksud dengan kinerja dan mengapa kinerja perlu dikelola. Untuk itu kita definisikan kinerja adalah situasi yang merupakan hasil yang telah atau diharapkan terwujud dari pelaksanaan suatu aktivitas. Sedangkan manajemen kinerja yaitu gaya manajemen yang mengintegrasikan dan memanfaatkan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Pada setiap instansi pemerintah sudah dipastikan ada ASN yang kinerjanya sudah sesuai ekspektasi dan ada yang tidak sesuai ekspektasi yang perlu ditingkatkan. Untuk menganalisis kinerja ASN yang perlu ditingkatkan, kita dapat mempertimbangkan aspek-aspek seperti kompetensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan kualitas pelayanan. Berbicara tentang kinerja ASN yang perlu ditingkatkan, berarti kita membicarakan penilaian kinerja yang dapat diartikan sebagai proses formal atau unjuk kerja seorang personil dan memberikan umpan balik untuk kesesuaian tingkat kinerja. Tujuan penilaian kinerja ada dua, yaitu penilaian kemampuan personal dan pengembangan personal. Secara spesifik, penilaian kinerja bertujuan ada 4. A. Mengenali SDM yang perlu dilakukan pembinaan. B. Menentukan kriteria tingkat pembinaan kompetensi. C. Memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan. D. Bahan perencanaan manajemen pegawai masa datang. Ada 4 metode dalam penilaian kinerja. Pertama, penilaian teknik esai. Pada metode ini, penilai menuliskan deskripsi tentang kelebihan dan kekurangan seorang personal. B. Penilaian komparasi. Penilaian berdasarkan perbandingan hasil pekerjaan seseorang personil dengan personal yang lain yang melakukan pekerjaan yang sejenis. C. Penilaian daftar periksa, yaitu penilaian ini menggunakan checklist yang disediakan sebelumnya yang berisikan komponen-komponen yang dikerjakan seseorang personal yang dapat diberi bobot ya atau tidak. D. Penilaian berdasarkan perilaku. Penilaian kinerja yang didasarkan uraian pekerjaan yang sudah disusun sebelumnya. Biasanya uraian pekerjaan tersebut menentukan perilaku apa saja yang diperlukan oleh seseorang personel untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kinerja ASN yang perlu ditingkatkan meliputi 3 aspek. Pertama, kedisiplinan. ASN disiplin dalam bertugas atau melaksanakan tugas, mengikuti peraturan dan hadir tepat waktu. B. Kualitas kerja. Artinya ASN menghasilkan pekerjaan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi dan tepat sasaran. C. Inovasi. Artinya ASN mampu menciptakan solusi kreatif dan lingkungan kerja yang kondusif. Aspek-aspek tersebut di atas mempunyai kontribusi dalam mewujudkan asta cita nomor 4, yaitu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peranan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kuadran stakeholder jejaring kerja dalam kaitan kinerja ASN yang perlu ditingkatkan antara lain: A. Jejaring internal, yaitu 1. Pusbangkom MKMB, manifestasi penyelenggaraan pelatihan administrator atau pelatihan lainnya bagi ASN. B. Balai Diklat Keagamaan Padang,
fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi ASN di lingkungan Kemenak Kota Solo. C. Kasubag TU Kota Solo, fasilitasi penyediaan data kinerja pegawai, pelaksanaan koordinasi dengan para stakeholder, penyediaan sarana prasarana, pelaksanaan penilaian kinerja, dan evaluasi penilaian kinerja yang sudah dilakukan. B. Jejaring eksternal, ada Dinas Pendidikan Kota Solo dan ada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah Provinsi Sumatera Barat. Mungkin demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kami yakin materi yang kami sampaikan sangat-sangat kurang dari yang diharapkan, namun inilah yang baru bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan masukan-masukan dari para pemirsa seluruhnya sangat kami harapkan guna kesempurnaan bahan yang kami buat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.